Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yawmaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membahas kitab Ushul Fiqh karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan kita akan berikan sisipan ilmu. Kemarin saya berpikir sisipan ilmunya mulai sekarang akan difokuskan kepada Syiah. Tapi setelah saya baca-baca dari maqalat al-Islamiyyin, kadang-kadang ada ibarat-ibarat yang bagus di situ, karena maqalat Islamiyyin itu adalah berbicara tentang firqah-firqah di dalam Islam. Jadi ini perpecahan-perpecahan dalam Islam itu bagaimana ucapan-ucapan mereka. Dan ada ibarat-ibarat yang bagus. Saya pikir kita sisipan ilmunya bukan fokus kepada Syiah, tapi kita sisipan ilmunya salah satunya akan kita baca ibarat-ibarat dari maqalat al-Islamiyyin karya Abul Hasan al-Asy'ari, itu sebagai wawasan kita supaya tahu bahwa di dalam umat Islam ini ada banyak pendapat ini yang keliru, ini kita bongkar termasuk Syiah gitu. Jadi banyak nanti. Nah, sekarang saya akan baca ucapannya Abu Hasan al-Asy'ari yang akidah Asy'ariyah dinisbatkan kepada beliau. Beliau sudah tobat. Tobatnya itu beliau kemana? Kepada akidah Imam Ahmad, akidah Ahlul Hadis. Saya baca ibaratnya ini dari maqalat al-Islamiyyin. Berkata Abu Hasan al-Asy'ari, qauluna alladzi naqulu bihi. Ucapan kami yang saya berkata dengannya. Wa diyanatuna alladzi nudinu biha. Agama kami yang kami beragama dengannya adalah at-tamassuku bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi. Berpegang kepada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma ruya anis sahabati wat tabi'ina, dan berpegang terhadap apa yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in, wa immatil hadisi, dan diriwayatkan oleh para imam ahlul hadis. Wa nahnu bidzalika mu'tasimuna, dan kami terhadap hal tersebut kami memegangnya berpegang teguh. Wa bima kana alaihi Ahmad bin Hanbal, dan kami berpegang dengan apa yang Imam Ahmad memegangnya. Jadi kita memegang atau berakidah dengan akidah Imam Ahmad. Nadharallahu wajhahu, semoga Allah memperindah wajahnya Imam Ahmad, wa rafa'a darajatahu, mengangkat derajatnya, wa jazala mathubatahu, membesarkan membesarkan pahalanya. Qailuna, mereka berkata, ya, para ahlul hadis itu berkata, maksudnya kalimat yang sana gitu. Waliman khalafa qawluhu mujanabuna. Ini para ahlul hadis itu bersepakat atau berkata bahwa siapa yang menyelisihi ucapannya itu menyelisihi ucapan Imam Ahmad, mujanabuna, maka mereka akan dijauhkan. Jadi orang dijauhkan dari hidayah. Jadi Imam Ahmad ini imam. Kenapa? Li'annahul imamul fadilu, karena sesungguhnya Imam Ahmad itu adalah imam yang utama. Wa ra'isul kamilu, pemimpin yang sempurna. Alladzi abana bihil haqqa inda dhuhurid dhalali, yang Imam Ahmad itu menampakkan kebenaran ketika sedang tampaknya kesesatan. Nah, ini komentar ini sangat indah. Ini sebagai sisipan ilmu ucapan Abu Hasan al-Asy'ari yang kita akan bedah. Baik, kita akan bedah sekarang.
Jadi sisipannya kita dari sini, kita bedah. Abu Hasan al-Asy'ari ini, beliau itu yang penulis kitab Maqalat al-Islamiyyin ini, beliau ini adalah seorang yang lahir di tahun 260 Hijriah. Dulunya beliau itu adalah Mu'tazilah. Beliau berguru kepada ayah tirinya yang nama Abu Ali al-Jubai. Maka beliau itu sebagai Mu'tazilah umurnya selama 40 tahun. Atau saya sampai umur 40 tahun. 40 tahun beliau Mu'tazilah. Terus beliau itu mengetahui bahwa ada orang yang membantah Mu'tazilah, yaitu namanya Abdullah bin Sa'id al-Kullab. Kemudian beliau itu terpengaruh mengikuti Kullabiyah, itu sebutnya, nisbatnya Kullabiyah. Terus beliau membuat pemahaman sendiri, itu yang menjadi Asy'ariyah. Jadi ada pemahaman sendiri, madhab sendiri yang beliau keluarkan. Itu namanya Asy'ariyah. Ini yang orang Nahdiyin atau NU itu berpegang-pegang kepada ini. Tapi orang-orang NU ini nggak tahu nih baca kitab Maqalat al-Islamiyyin, tidak dibaca. Ternyata Imam Abu Hasan al-Asy'ari di akhir hayatnya, beliau itu bertobat dari akidahnya beliau dan memandang yang lebih benar sebenarnya adalah ternyata akidahnya Imam Ahmad. Nah, maka beliau berkata dengan ucapan ini, salah satunya di ucapan ini, kalau kita perhatikan beliau itu merujuk kepada akidahnya Imam Ahmad, yaitu akidah Ahlul Hadis. Maka beliau katakan, saya beragama itu mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu ketika menjelaskan tentang sifat Allah, maka itulah adanya. Baca, tafsirnya itu dibaca, tidak ditakwil. Nah, dibacanya itu sesuai hakiki. Jadi kalau bicara yadullah, tangan Allah. Kalau dibaca wajhullah, wajah Allah. Nah, ini jalannya Ahlul Hadis. Tapi jalannya Asy'ariyah sebelumnya, yang sekarang masih berjalan, yadullah, kekuasaan Allah. Allah nggak punya tangan. Wajhullah, ridho Allah. Allah nggak punya wajah. Nah, ini jalan nggak sesuai sama jalan Ahlul Hadis. Karena itu kata menurut Abu Hasan al-Asy'ari, agama kami, jadi agama yang terakhir, ini agama ini, pemahaman kami, keyakinan kami, ini yang terakhirnya Abu Hasan al-Asy'ari, kami beragama dengan agama yang itu ada di dalam Al-Quran, tidak diingkari. Yang Al-Quran itu dipahami dengan makna zahir, tidak dipalingkan kepada majaz, kecuali ada qarinah, dan nggak ada qarinah di bab sifat itu. Begitu juga dengan sunnah Rasulullah dan dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in. Jadi para sahabat itu meriwayatkan, oh ini maksudnya begini-begini pemahamannya. Begitu juga diriwayatkan oleh para imam Ahlul Hadis. Jadi imam Ahlul Hadis itu kayak Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu meriwayatkan penjelasan ini maksudnya begini-begini. Begitu, ini akidah. Seperti Imam Bukhari yang kemarin saya baca di dalam FB Live. Begitu. Nah, wa nahnu bidzalika mu'tasimun, kami berpegang teguh terhadap hal tersebut. Wa bima kana alaihi Ahmad bin Hanbal. Udah, tutup sampai situ. Dan kami dan saya itu berpegang dengan ucapannya Imam Ahmad. Kalau begitu ya udah, Anda tinggal belajar aja akidah Imam Ahmad, kan masalahnya ini kita ada akidah Imam Ahmad. Baca aja akidah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu keimamannya lebih tinggi dibanding Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Maka Abu Hasan al-Asy'ari mengakui siapa saja yang menyelisihi ucapannya Imam Ahmad, dia akan dijauhkan dari hidayah. Kenapa? Karena Imam Ahmad ini dia adalah imam yang utama, pemimpin yang sempurna, yang Allah tampakkan kebenaran dengan Imam Ahmad itu ketika tampaknya kesesatan. Ini ucapan Abu Hasan al-Asy'ari. Artinya kalau kita tahu kedudukan Imam Ahmad, terus kita mau mengikuti syubhat-syubhat, oh kita mengikuti Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari udah tobat dan beliau mengakui kedudukan Imam Ahmad. Berarti yang benarnya ini yang saya jalani, saya 35 tahun belajar yang begini. Yang khusus di Begila ini 26 tahun mengokohkan bahwa yang benar ini akidah Imam Ahmad.
akidah Imam Bukhari, akidah alul hadis gitu. Baik gitu ya. Jadi akhirnya saya itu membatalkan atau membantah akidah Asy'ariyah yang saya itu juga diajarkan oleh guru kami. Guru kami dari kalangan Nahdiyin maksud. Baik, kita akan membahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Saya tidak memecah belah umat. Jadi kalau ada yang beranggapan saya ini membaca begini memecah belah umat, Anda keliru. Saya hanya membacakan apa yang menjadi pendapat-pendapat yang ada di dalam umat ini. Dan saya merojihkan yang kuat ini, yang ini salah. Anda silahkan Anda pilih. Saya tidak maksa Anda gitu. Ini ada misalkan ini Abu Hasan Al-Asy'ari capanya begini. Anda ini kalau pengen pemahaman kayak saya ini mahal biayanya. Lama waktunya. Nah, saya sampaikan ini loh yang saya kuatkan, ini yang saya pahami. Saya tidak memecah umat. Umat sudah berpecah. Saya tidak ngomong pun sudah ada pecahnya. Ya kan? Jangan bilang saya ini memecah belah umat. Tidak. Saya ini hanya mengatakan umat ini sudah berpecah, ucapannya gini. Yang benarnya menurut saya gini. Kamu mau milih yang tidak sesuai sama saya, terserah kamu. Saya gak akan pernah maksa kamu. Saya tidak akan nodong kamu, saya tidak akan membunuh kamu, terserah kamu. Tapi saya hanya mengatakan ini yang benarnya. Jangan bilang saya memecah belah umat. Tidak. Saya hanya menyampaikan umat ini sudah berpecah kepada beberapa pendapat. Ini pendapat ini. Yang benar ini. Gitu loh. Tidak memecah belah umat. Keliru kalau saya bilang memecah belah umat. Saya hanya mengatakan ini pendapat-pendapat yang ada di umat Islam. Yang benar ini. Anda mau milih mana? Terserah Anda. Hak Anda, nanti kita ke akhirat masing-masing. Begitu loh. Jadi jangan nuduh saya memecah belah umat. Tidak. Saya tidak pernah memecah belah umat. Saya tidak mengeluarkan pendapat sendiri. Jadi kalau saya mengeluarkan pendapat sendiri, saya memecah belah umat. Tidak. Saya hanya menyampaikan apa pendapat yang sudah ada. Dan saya menguatkan apa yang saya pilih. Begitu. Kita akan baca. Selanjutnya kita akan membaca usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini paslon. Qaulus sahabi wa hujjiyatu. Ini kita berbicara tentang ucapannya sahabat dan hujjiyahnya. Kita kan sudah membahas tentang pendalilan dari Al-Qur'an sebagai dalil, hadis, ijma dan qiyas. Nah, sekarang bagaimana tentang ucapan sahabat? Kalau ucapan sahabat apakah itu dalil atau tidak? Hujjah atau tidak? Qaulus sahabi wa huwa man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal imani idashtuhira wa lam atau idza syahara boleh walam yunkir bal aqarrahu sahabatu alaihi fahuwa ijma'un. Ada ucapan sahabat, apa nama definisi sahabat? Wa huwa man ijtaba'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal iman. Definisi di sini adalah yaitu orang yang berkumpul atau bersama dengan Nabi mu'minan wa mata 'alal iman, dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman. Ini sahabat, katanya kumpul. Definisi lain karena sebagian yang mengatakan man ro'a nabiyya, melihat Nabi. Tapi itu juga dibantah. Kalau dibantah itu karena kadang ada yang buta gitu, sahabat tuh nggak bisa ngelihat berarti. Nah, katanya yang benar itu adalah man laqiyan nabiyya. Jadi yang bertemu, dia harus bertemu tuh. Nggak perlu berkumpul kan, nggak terus-terusan. Yang penting pernah bertemu walaupun sesaat dalam keadaan iman, dia sahabat. Jadi yang benarnya itu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman atau 'alal Islam. Nah, itu baru sahabat. Idashtuhiro ada idashtahara bila mana ucapan sahabat itu masyhur, terkenal, walam yunkir bal aqarrahu sahabatu alaihi, dan tidak ada satupun dari sahabat yang mengingkarinya, bahkan menetapkannya. Semua sahabatnya menetapkan.
fahuwa ijma'un, maka itu ijma'. Nah sekarang gini, kalau ada seorang sahabat berkata, terkenal di kalangan para sahabat, tapi tidak dikenal dari para sahabat itu ada yang membantahnya, bahkan menetapkannya, maka itu artinya ijma'. Berarti ijma' sahabat, berarti itu dalil. Fa in lam yu'rab ishtiharuhu, bila mana tidak diketahui kemasyhurnya ucapan para sahabat tersebut, walam yukhalifhu ghairuhu, dan tidak ada walam yukhalifhu ghairuhu, dan tidak ada yang menyelisihi selain sahabat tersebut, bahwa hujjatun ala sahihi, maka itu juga hujjah menurut pendapat yang sahih. Artinya masih ada pendapat lain tapi itu tidak sahih. Begitu. Jadi kalau ada pendapat lain mengatakan kalau sahabat berkata tidak dikenal, tidak ada yang bantah, oh itu bukan hujjah kata menurut pendapat, tapi ini enggak sahih. Artinya enggak sahih ini tegas, ini enggak benar. Yang benarnya ini hujjah, karena kalau sahabat sudah berkata tidak ada yang mengingkarinya, maka itu hujjah. Bagaimana kalau misalkan ucapan sahabat itu tapi ada yang menyelisihinya sahabat lain? Fa in khalafahu ghairuhu minas sahabati lam yakun hujjatan. Bila mana ada yang menyelisihi dari sahabat lain, maka itu bukanlah hujjah. Sekarang kan ada berkata seorang sahabat ini, saya tidak bilang ya, sahabatnya tidak akan nyebut, menggauli istri dari Anus itu boleh. Karena dalilnya nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum. Saya tidak nyebut nama sahabatnya. Perempuan atau istri kamu itu adalah harsul lakum, itu ladang. Terserah kamu mendatangi dari mana aja, maupun dari Anusnya juga boleh, gitu loh. Tapi ini dibantah oleh Ibnu Abbas. Artinya ini bukan hujah, artinya itu keliru, ada kekeliruan, gitu. Anak apa gitu? Kalau ada yang membantah, kita baca sekarang syarahnya. Al-muradu bis-sahabi man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajtama'a bihi mu'minan wa mata 'alal iman. Yang dimaksud dengan sahabat adalah man laqiyan nabiyya, seseorang yang berjumpa dengan Nabi walaupun tidak melihat, misalkan karena buta, wajtama'a bihi mu'minan, pernah berkumpul bersama Nabi dalam keadaan iman. Yaitu maksudnya berjumpa itu berkumpul, gak perlu terus-terusan. Wa mata 'alal iman, tapi dia tidak murtad, meninggalnya dalam keadaan mukmin. Mukminnya dari mana? Mukmin dalam kacamata dohir. Kita kan gak bisa memastikan keimanan dalam batin kan, kita hanya dohirnya. Itu dihukumi sebagai kaum mukminin atau kaum muslimin secara dohir. Tidak diketahui beliau murtad, begitu. Wasahabatu lahum fadlun atimun, sahabat itu bagi mereka itu ada keutamaan yang besar. Wa qad asnatin nususu alaihim, dan telah memuji nas-nas itu atas mereka. Jadi nas telah datang memuji para sahabat. Qala ta'ala, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'hu, dan orang-orang yang bersama Nabi. Siapa alladzina? Itu para sahabat. Asyidda'u 'alal kufari, keras terhadap kaum kafir. Jadi sifatnya sahabat itu dia keras terhadap kaum kafir, tidak lembek gitu. Ruhama'u bainahum, para sahabat itu saling menyayangi di antara mereka, saling menyayangi. Kalau salah ditegur, kalau ada kekurangan dibantu, kalau ada aib mereka ditutupi. Begitu, saling menyayangi. Gitu kalau ada kegenciran. Tarahum ruk'an sujadan, kamu akan melihatnya banyak melakukan ruku dan sujud. Maksudnya banyak melakukan salat sunnah maksudnya. Ini sahabat ini akhlaknya itu banyak melakukan salat sunnah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, para sahabat itu mencari keutamaan dari sisi Allah dan keridhaannya. Ini jalannya para sahabat itu. Yang dicari itu keutamaan, bukan ingin kedudukan, bukan ingin kepemimpinan, bukan ingin makar, bukan. Yang dicari itu keutamaan dan keridhaan Allah.
Kadang para sahabat maju kalau itu ada keridhaan Allah. Kadang sahabat mundur kalau itu ada keridhaan Allah. Begitu, bukan ingin kepemimpinan. Kalau dia maju dari kepemimpinan, kalau dia memang merasa paling lebih berhak, lebih mampu, dia maju. Tapi secara umum tidak menonjolkan diri untuk jadi pemimpin. Ini fitnahnya umat ini. Kalau sudah menonjolkan diri ingin jadi pemimpin, ini Syiah nih. Syiah itu sampai usulnya imamiyah itu dia harus jadi pemimpin gitu loh. Tidak, para sahabat ini karakternya kepemimpinan ini tidak dicari. Kalau memang datang untuk dia, diterima. Kalau dia berhak, kalau dia merasa ada yang lebih berhak, diserahkan kepada yang lebih berhak. Kita dibiasakan ini, kita jangan jadi orang yang mengejar kepemimpinan. Kepemimpinan ini fitnah terbesar umat ini. Terjadi pembunuhan, terjadi peperangan ini kalau saling mengejar kepemimpinan. Justru karakter kita itu, ini lihat Hasan. Hasan itu sudah jadi pemimpin, begitu tampak ada maslahat, dia mundur. Begitu. Jadi kita menguatkan Hasan. Ya kan, Hasan ini luar biasa. Kita ini nggak usah pengen nonjol, pengen depan. Pengen di depan terus sampai dilabrak semua. Enggak. Kalau memang ada tampak maslahat mundur, ketika ada orang itu terlalu berambisi ingin ke depan, ya kita mundur, nggak masalah. Masalahnya lebih besar, padahal itu kita lebih afdol mungkin lebih afdol. Tapi kalau ada maslahat, ngejar semua, ambisius semua dilabrak, ya udah kita mundur. Daripada bertikai gitu. Kenapa bisa begitu? Kenapa mau mundur? Karena yang dicari adalah keridhaan Allah. Kalau mundur itu membuat Allah ridho, mundur. Gitu. Kalau di belakang itu membuat daripada bertikai, mundur aja. Karena ada orang-orang bodoh yang ingin di depan terus. Ingin pemimpin terus, padahal bodoh. Gitu loh. Dengan orang bodoh pengen di depan terus. Ya, tapi kalau daripada kita bertikai, daripada kita mundur. Kalau perlu kita mengalah aja, menjauh. Gitu. Para sahabat tidak semua menonjolkan diri, nggak semua kita jadi khalifah. Enggak. Sahabat kadang ada yang disuruh pergi itu memantau pergerakan musuh di daerah terpencil, pergi. Gitu aja. Kita walaupun tidak dikenal Allah ridho pada dia, ini tugasnya dia, jalan aja gitu loh. Ya, tapi kalau ada orang itu pantasnya di depan, ya di depan harusnya gitu. Kalau dia nggak berhak di depan, jangan ke depan. Iya kan, nanti akan kerusakan tuh begitu. Kenapa bisa begitu? Karena yang dicari ridho Allah. Bukan hanya ingin di depan, ingin diagung-agungkan, ingin ditokohkan. Enggak begitu. Dia sadar diri. Di kapasitas itu dia cocoknya di mana. Gak selalu ingin di depan. Enggak. Ini kapasitas ini saya nggak cocok di situ. Kalau di bidang ini saya cocok. Gitu. Dia mawas diri. Supaya tidak jatuh kepada perkara yang dia tidak mampu. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak di wajah-wajah para sahabat itu ada bekas sujud. Ya kita tidak di ini kan bekas sujudnya kita tidak tafsirkan, terserah, itu bekas sujud pokoknya. Orang itu ada ini jadi bahan perdebatan. Apakah bekas sujud itu harus hitam? Ya kalau memang ada hitamnya nggak masalah. Ada apa masalahnya? Ini kan batas. Tapi apakah harus hitam? Ya nggak tentu mesti. Ya kita itu rahasia lah. Mungkin kita ngelihat orang yang sujud itu mungkin ada bercahaya, tapi ya kadang-kadang bekas sujud itu kadang-kadang ada lah bekas-bekas dikit, kadang-kadang ada kulit yang kadang-kadang namanya orang sujud lama sering ya, itu tetap aja ada yang mati, itu jaringan kulit. Ya, tapi ya kita jangan maksa, jangan iniin gitu kan, kita kalau bisa ya jangan maksain. Tapi tetap aja ada, kita bisa sadar diri. Saya nggak tahu kalau saya ada nggak. Ada dikit-dikit mah ada pasti gitulah. Saya tugas begitu. Ini sujud misalkan kan kita adalah tadi sila aja ada, ke bekasnya ada kapal segala macam. Nah gitu. Gitu ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wasabiqunal awwaluna, orang-orang yang terdahulu, yang terdahulu minal muhajirin wal ansori, dari golongan muhajirin dan ansor. Siapa muhajirin dan ansor? Itu para sahabat.
walladzina tabauhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Muhajirin dan Ansar itu biihsanin, dengan ihsan. Ihsan itu bitcoin. Jadi kalau mengikut para sahabat itu, kita ini kalau mengikuti sahabat sama pahala dapat jaminan dari Allah. Apa jaminannya? Radhiyallahu anhum. Allah ridho terhadap mereka. Jadi Allah ridho terhadap para sahabat Muhajirin dan Ansar, dan Allah ridho terhadap orang yang mengikuti para sahabat biihsan. Waradu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah. Jadi kita ini kalau kita mengikuti para sahabat, Allah akan ridho kepada kita. Kita akan ridho terhadap Allah. Kenapa Allah ridho kepada kita? Karena pahala amalan kita diterima oleh Allah. Karena ini amalan yang Allah ridhoi. Ketika kita ridho kepada Allah, Allah akan berikan pahalanya kepada kita. Allah berikan ganjarannya, Allah berikan surga kepada kita, nikmat terbesar. Maka kita ridho kepada Allah. Gitu. Anda pengen diridhoi dan ingin ridho kepada Allah, Anda jadilah orang yang mengikuti sahabat. Jangan menjadi orang yang membenci para sahabat, apalagi mengkafirkan sahabat. Inilah Syiah Rafidhah. Syiah itu membenci para sahabat. Maka Allah tidak ridho kepada Syiah. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti para sahabat. Yang ada adalah membencinya, mengkafirkannya. Maka Allah tidak akan pernah ridho kepada Syiah Rafidhah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dan Allah menjanjikan bagi mereka. Siapa mereka? Sahabat dan orang yang mengikuti para sahabat itu. Jannatin, dengan surga. Tajri tahtahal anharu, yang mengalir di bawah surga tersebut. Maksudnya di bawah pepohonan surga itu. Al-anharu, ada sungai. Di bawah pepohonan itu ada sungai. Khalidina fiha abada. Mereka akan tinggal di surga itu abada, selamanya. Jadi ahlu surga itu kalau udah masuk surga akan tinggal selamanya, tidak akan dikeluarkan lagi. Dan mereka di surga selamanya. Surga itu tidak dihancurkan. Maka orang kalau di penduduk surga itu akan selamanya di surga dalam kenikmatan. Dalikal fauzul adim, itu adalah kemenangan yang besar. Wa wurida fil sunati kadzalika nususun katsiratun. Dan terwarid, gitu aja kita jadikan majhul. Dan terwarid di dalam sunnah, kadzalika, seperti itu pula pujian terhadap para sahabat, seperti dalam pujian di dalam Quran. Nususun katsiratun, nas yang banyak. Ada hadis-hadis di dalam sunnah itu muji para sahabat. Tadullu ala fadlis sahabati, yang nas-nas itu menunjukkan kepada keutamaan para sahabat. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabat. Ini artinya larangan. Al-aslu fitnahi al-haram. Beda sama Syiah Rafidhah yang terus mencela para sahabat, terus melaknat sahabat. Maka Syiah Rafidhah telah menyelesaikan sunnah Rasulullah, dan itu adalah maksiat kepada Rasul. Melakukan keharaman terus dalam sholat-sholat mereka aja melaknat para sahabat. Dan ini kesesatan pokok dari Syiah, melaknat para sahabat. Padahal Nabi perintahkan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabat. Falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim walau nasifahu. Maka sesungguhnya andaikan salah seorang dari kalian, kepada umat Islam ini kita anggaplah kalian itu kita. Anfaqa misla Uhudin, anggaplah Syiah ini. Syiah ini anggaplah orang-orang Syiah itu berinfak sebesar gunung Uhud dahaban, dengan emas. Ini orang Syiah berinfak satu gunung Uhud emas. Anggaplah. Tapi dia mencela para sahabat. Dia tidak akan sampai derajatnya keutamaan para sahabat. Mudda ahadihim ma balagha muddah. Tidak akan sampai pahalanya kepada satu mud dari para sahabat. Satu mud itu adalah 1/4 sok. Tapi bukan dengan emas. Sahabat kan gak infak dengan emas, infaknya dengan kurma.
Nah, 1/4 sok. 1 sok itu 2 kilo 40 gram. 510 gram kurmanya para sahabat yang infak. 1 mud. Diinfakkan, dia masih lebih besar dibanding infaknya kita. Atau apalagi orang Syiah misalkan begitu, berinfak satu gede besar gudang Uhud emas. Masih besar infaknya sahabat yang hanya dengan kurma 510 gram. Walau nasibah, dan tidak pula setengahnya, 205 gram. Tidak, masih lebih utama sahabat. Kenapa bisa begitu? Ini keutamaan sahabat itu berjumpa dengan Nabi, maka mendapatkan keutamaan lebih besar. Karena itu tabiin, ini sepakat umat Islam itu tabiin kalau dia beribadah dengan 10 jenis ibadah tidak akan mengalahkan tidak akan mampu mengalahkan pahalanya sahabat. Walaupun sahabat terendah, tidak akan. Ini beda nih keutamaan. Kenapa? Karena yang lebih utama ini di dalam Islam ini, yang lebih dulu itu pahalanya lebih besar gitu. Karena sahabat ini menyampaikan ilmu, menyampaikan agama. Kita bisa dapat kebenaran ini dari mana jalurnya? Dari sahabat. Ketika jalurnya lewat sahabat, setiap amalan kita itu ada di dalam catatan amalan sahabat. Bagaimana kita bisa mengalahkan sahabat? Amalan kita aja jadi amalan mereka. Iya kan? Ketika kita beramal nih ilmu agama. Padahal generasi setelah sahabat sama ke kita itu udah banyak. Setiap yang beramal itu ada di dalam catatan amalan mereka. Gimana pahalanya nggak besar? Ya, ini tabiin. Tabiin ini dia beramal dengan ilmunya para sahabat. Maka setiap amalan tabiin tercatat di amalan para sahabat. Maka besar pahalanya sahabat. Terus sampai sekarang itu masih ada di catatan amalan sahabat. Gimana gak besar amalan para sahabat? Nah, ini keutamaannya. Kamu gak boleh mencela para sahabat. Ini keutamaan. Allah memilih mereka keutamaan gitu loh. Kita itu gak perlu iri para sahabat. Gak masalah. Semua kurun tuh Allah takdirkan kita nih akhir zaman. Kita gak berjumpa dengan Nabi, kita beriman kepada Nabi. Kita gak berjumpa Nabi, kita berusaha mengikuti sunnah Nabi. Itu keutamaan kita sekarang. Nah, ini kita harus sabar karena menjalankan sunnah Nabi itu ada ujian-ujiannya. Ada orang-orang ini kadang-kadang beramal bid'ah itu menguasai pemerintahan. Dan amalan bid'ah itu dirasakan ada kesulitan. Ini kita misalkan ada acara-acara. Meminta iuran ke masyarakat. Ini kemarin aja kita datang RT segala macam minta iuran. Kok kalau dipikir kan, Anda ini terus aja meminta-minta iuran kepada masyarakat itu. Anda berpikir enggak masyarakat itu sebenarnya pada punya enggak? Oke. Ini satu sudut kan, kita kan harusnya mawas diri. Oh ya, kan belum tentu semua punya. Setelah itu, Anda ngadain begitu ini, membuat ini di atas dasar apa? Ini kan sama dengan membuat pungutan-pungutan itu adanya memberatkan masyarakat. Ya loh. Itu masyarakat dapat bantuan dari negara juga. Negara tidak selalu membantu masyarakat, tidak semua. Iya kan? Nah, berikutnya ini. Tapi kan kita ada program ini Anda bangun di atas apa? Di atas kebid'ahan yang tidak dicatat amalnya oleh Nabi. Anda itu membuat sesuatu yang nggak ada perintahnya gitu. Kan begitu di konteks ini. Makanya kita berjalan di atas sunnah itu enak. Tapi ya kita kadang hidup ini kita ada di lingkungan yang dikuasai kebedaan yang kadang-kadang kita nggak selalu ini. Kadang-kadang kadang-kadang kalau yang mengadakannya kagak resmi, tidak punya jalur kepemerintahan, ya kita tolak-tolak aja. Tapi kalau ternyata yang menjalankannya adalah ada jalur kepemerintahan atau memang sengaja menjalur itu, ya kadang kita menghormati. Ya kan? Kenapa kita menghormatinya? Karena ada jalur kepemerintahan. Nah, tapi sekarang masalahnya nih kebidahan itu menguasai. Nah, di atas ini kita Ahlussunnah ini bersabar. Nah, di sini keutamanya bersabar. Udah. Kadang-kadang begitu ya udah. Kalau mampu ya udah kasih, nggak masalah. Kalau nggak mampu ya kenapa ngewajibkan sesuatu yang nggak ada? Gitu loh. Begitu kan harusnya. Nah, tapi ini Ahlussunnah itu bijak. Ahlussunnah itu kita tidak pernah membebankan masyarakat.
Kalau Anda tahu ya kebidahan-kebidahan itu, ini setiap tahun memberatkan masyarakat itu. Ada iuran ini. Acara bidah ini memberatkan. Semarak emang. Dan yang sunnah emang nggak pernah semarak. Kita menjalankan sholat Jumat apa membuat susah? Enggak. Idul Fitri enggak. Sholat Ramadan enggak. Haji aja yang wajib kita tidak datangin kalau nggak mampu. Ini sunnah. Ya kan, sholat berjamaah. Jadi sunnah ini harus ditegakkan. Tapi kalau yang bid'ah itu memberatkan. Nah, ketika umat ini dikuasai dengan kebid'ahan, kita berpegang kepada sunnah itu, ini keutamaan. Karena kita seperti memegang bara api. Nah, itu. Kita gak perlu iri kepada para sahabat. Biarkan keutamaan para sahabat sudah berlalu. Kita cari keutamaan kita. Gitu loh. Keutamaan kita sekarang adalah kita komitmen di atas sunnah. Walaupun kita sudah terpaut jauh dengan Rasulullah. Kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah. Dan kita rindu bersama Rasulullah, ingin bersama Rasulullah di surga. Di derajat yang sama. Di surga. Kenapa? Kok kamu pengennya derajat sama-sama Rasulullah? Karena kita mencintai Rasulullah. Begitu loh. Pengen sama dengan sahabat di surga. Kenapa? Karena kita cinta sahabat. Nah, sementara Rasulullah bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama yang dia cintai. Ini rahasianya. Kenapa kita harus mencintai para sahabat? Para sahabat itu mendapat keutamaan. Dia ada kedudukan surga yang tinggi bersama Rasulullah. Karena para sahabat mencintai Rasulullah, maka kalau kita ingin derajatnya sama di surga ini bersama Rasulullah, kita harus mencintai mereka. Jangan melaknat mereka kembali. Ini Syiah Rafidhah. Dia tidak akan mendapatkan keutamaan itu karena mereka melaknat, bahkan mengkafirkannya. Padahal Rasulullah sudah mengancam siapa yang mengkafirkan kaum muslimin, kekafiran akan kena ke salah satunya. Ini para sahabat dijamin dengan keislaman. Para sahabat ini secara umum dijamin surga. Ada keistimewaan. Terus si Arab Rafidhah mengkafirkan para sahabat, yang kafir si Arab Rafidhah, bukan sahabat gitu. Ya kan? Gitu. Kenapa? Kamu nih, misalkan kalau gitu, kamu ini memecah belah umat Islam. Tidak memecah belah umat. Ucapan ini sudah mereka keluarkan. Kita hanya menghukumi ucapan mereka. Kita hanya menghukumi sikap mereka. Ketika mereka melaknat para sahabat, walaupun kita tidak mengucapkan, hukum mereka sudah berjalan. Mereka akan kena kepada salah satu dari hadis Nabi. Kata Nabi, kalau kamu mengkafirkan kaum muslimin, salah satu kekafiran itu kena kepada salah satunya. Yang mereka kafirkan bukan main-main, sahabat. Maka kita hukumi, kalau kamu mengkafirkan para sahabat, apalagi secara umum, yang kafir kamu, sahabat tidak kafir karena nasnya sudah ada. Maka kita kalau ada mengkafirkan Syiah, alasannya begitu salah satu. Begitu, simple kan? Simple. Nah, karena kalau kamu pengen tobat selagi masih hidup. Bukan hayo kita bersatu, kamu mencela sahabat, kami mencintai sahabat, kita bersatu. Bagaimana bersatu? Kami mencintai, kamu membenci. Ya kan, kami mencintai para sahabat, kamu membencinya, kamu melaknat. Bagaimana kita bisa bersatu? Gak mungkin. Walakin hal yastadillu bimadhabis sahabiyyi sawa'un kana qawlan aw fi'lan aw la. Tetapi apakah yastadillu atau yustadallu boleh. Walakin tetapi hal yustadallu, apakah diambil pendalilan? Apa khabarnya? Fa'ilnya ini bimadhabis sahabi, dengan madhab sahabat, sawa'un kana qawlan aw fi'lan aw la. Baik sama saja apa ucapannya, perbuatannya atau bukan, atau tidak. Maksudnya atau tidak diambil pendalilan. Naqulu, maka kami berkata, ma urida anis sahabati ala thalathati anwa'in. Yang terwarid dari sahabat itu ada 3 bentuk. Diselesaikan aja karimbas ini. An-naw'ul awwalu, bentuk yang pertama adalah qaulus sahabi idza ishtahara fil ummah. Ucapan sahabat bila mana telah termasyhur di dalam umat. Tadi sudah dibahas tadi, kita ke pensarah.
Walam yujad lahu fis sahabati mukhalifun. Dan kita tidak ketahui dari para sahabat itu, walam yujad lahu, untuk ucapan tersebut itu fis sahabati, di kalangan sahabat itu mukhalifun, ada yang menyelisihinya. Fa innahu yakunu ijma'an sukutiyan. Maka jadilah ucapan sahabat itu adalah ijma sukuti. Sukuti itu ijma karena diamnya sahabat. Yajibul amalu bihi, maka wajib mengamalkan dengannya. Ucapan sahabat itu wajib diamalkan karena tidak ada yang mengingkarinya. Wa huwa min anwa'il ijma'i sabiqati, dan ini adalah dari jenis ijma yang telah berlalu. Ini berarti dalil, kan pendalilan itu ada Al-Qur'an, sunnah, ijma. Ini ijma masih dalil di situ. Dan qiyas. Wa dzalika li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana annahu la budda an yujada qailun yaqulul haqqa fi kulli zamanin wa yakunu qawluhu dhahiran. Dan hal tersebut karena Nabi SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya la budda, wajib, pasti ada, an yujada, failnya an yujada, pasti ditemukan, pasti ada, pasti an yujada ditemukan. Apa? Qailun, yang berbicara, fa'il dari yujad. Qailun, yang berbicara, yaqulu al-haqqa, yang berbicara ini berbicara dengan kebenaran, fi kulli zamanin, di setiap zaman, termasuk di para sahabat. Sahabat itu ada yang berbicara kebenarannya. Wa yakunu qawluhu dhahiran, dan jadilah ucapannya itulah dhahiran, yang dhahir. Dohir itu adalah yang tampak. Kadang makna dohir itu yang mengalahkan. Jadi kalau setiap zaman itu ada ucapan yang benar mengalahkan, itu tidak ada yang menyelisihinya, tidak ada yang mengalahkannya. Tampak akhirnya. Nah, itu adalah ucapan yang benar. Fa idza qala sahabi bi qaulin wasyahara fil ummati wa dhahara wa lam yadhhar ghairu dhalikal qawli. Maka bila mana seorang sahabat itu berkata biqaulin, dengan suatu ucapan, wasyahara, dan ucapan itu menjadi masyhur, fil ummati, di umat, wa dhahara, dan tampak. Jadi tampak mengalahkan ucapan lain, tampak gitu. Jadi tampak. Walam yadhhar ghairu dhalikal qawli, dan tidak tampak selain ucapan tersebut, fa hadza dalilun ala anna hadzal qawla huwa al-haqq. Maka inilah dalil bahwa ucapan tersebut, ucapan sahabat tersebut, dia adalah kebenaran. Li hadisin, karena hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi dhahirin. Terus-terusan ada sekelompok di kalangan man ummati, dari kalangan umat ini, alal haqqi, di atas kebenaran, dhahirina, tampak dengan kebenaran itu. Dia tidak dikalahkan, ucapannya itu benar, hujahnya kuat, tidak ada yang mengalahkannya, maka itu adalah dhahirin. Berarti ini ucapan yang benar. Wa min amthilati hadzal naw'i ma wurida an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Dan dari ucapan, dari perumpamaan jenis ini adalah apa yang terwarid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya beliau berkata, man nasiya min nusuki syai'an aw tarakahu falyuhrik daman. Barang siapa yang lupa min nusuki, dari nusuknya, syai'an, sesuatu, aw tarakahu, atau dia meninggalkannya, maksudnya ketika dia beribadah haji itu, kalau dia sedang ibadah haji, terus ada yang lupa dari kewajiban haji, maksudnya, atau dia meninggalkan kewajiban haji, fal yuhrik daman, maka alirkan darah, maksudnya dam di situ. Maksudnya itu ada kewajiban itu dibayar dengan darah. Maksudnya ditebusnya itu. Kalau dia lagi haji, ada kewajiban haji yang itu, maka kita bayar dam. Itu dayamnya itu menyembelih. Fahadal qawlu min Ibni Abbasin wa huwa mufti sahabati fi masailil haji wa aqwaluhu tashtahiru.
Ini adalah ucapan dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas adalah muftinya sahabat fi masailil haji, dalam permasalahan haji. Wa qaluhu tashtahiru, dan ucapan-ucapan sahabat Ibnu Abbas ini adalah tashtahiru, masyhur. Wa ma dzalika lam yu'rab mukhalifun lahu minas sahabati, dan dari hal dan bersamaan hal tersebut tidak diketahui ada yang menyelisihi terhadap ucapan para sahabat Ibnu Abbas ini minas sahabati, dari para sahabat. Jadi ketika Ibnu Abbas mengatakan ini, tidak ada yang menyelisihi dari para sahabat, berarti ini ijma sukuti. Fayakunu hadal qawlu hujjatan, maka jadilah ucapan Ibnu Abbas ini adalah hujjatan, hujjah, li'annahu ijma'un sukutiyun, karena sesungguhnya ucapan Ibnu Abbas menjadi ijma sukuti. An-naw'utsani, bentuk yang kedua adalah al-masailul lati ikhtalafa fiha as-sahabatu, masalah yang di dalam hal tersebut ada ikhtilaf di kalangan para sahabat. Fahina idin la yakunu qawlu sahabi hujjatan, maka dalam hal ini tidaklah jadi ucapan sahabat itu hujjatan, sebagai hujjah. Wa min amsilati dzalika, dan di permasalahan hal tersebut adalah fi qawlihi, berarti fi qawlihi ini jadi mubtada muakhar, di dalam ucapan dalam firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'in, dan orang-orang perempuan yang ditalak itu hendaklah mereka itu menahan diri mereka 3 quru, selama 3 quru. Fa inna ba'dhus sahabati qala bi annal qur'a huwal haidu. Nah, sekarang mana quru itu apa? Maka sebagian sahabat berkata bahwa sesungguhnya quru itu artinya haid. Ini dalam bahasa itu quru artinya haid. Wa ba'duhum qala huwa tuhru. Dan sebagian sahabat lagi berkata bahwa tuhru itu adalah al-qur'u itu artinya suci, tuhru. Nah, ini dan Imam Syafi'i memilihnya adalah suci. Tapi ini gak ijma. Fahina idin la yahtajju bi aqwalis sahabati fi hadhil mas'alati. La yuhtajju bi aqwalis sahabati fi hadhil mas'alati. Fahina idin, dan di dalam masalah per ini adalah la yuhtajju, tidak dijadikan hujjah. Fa'ilnya lah bi aqwalis sahabati, dengan ucapan sahabat ini fi hadhil masalah, di dalam masalah ini. Wa yubhasu an adillatin ukhra, dan dibahas dari pendalilan lain. Jadi karena sahabat ini berselisih apa makna qur'u, maka kita tidak jadikan hujah karena selisih, maka kita bahas dari dalil lain. Wa min amsilatihi fi masailil jaddi wal ikhwati, dan dari permisalan lain, permisalan ini jadi ada perselisihan pendapat, maksudnya fi masalatil jaddi wal ikhwati, dalam masalah kakek dan ikhwah. Ini dalam masalah waris kan, ada kakek, ada ikhwah. Qala ba'dus sahabati al-jaddu yahjibul ikhwata. Sebagian sahabat berkata, jaddu itu, kakek itu katanya menghijab ikhwah, saudara. Saudara laki-laki dan saudara laki-laki si ayah, si ibu. Saya memandang ini lebih kuat ini memang. Tapi ini di pembahasan waris itu kalau lihat di mazhab Syafi'i itu enggak begitu. Kalau dianggapnya ini saudara lebih dekat itu. Jadi ini adalah masalah ikhtilaf. Kama qala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagaimana ucapannya Abu Bakar. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, sebagian sahabat, al-jaddu yusyarikul ikhwata. Jad, kakek itu adalah berserikat dengan ikhwah, saudara. Kama qala Zaidun, sebagaimana yang dikatakan oleh Zaid bin Sadid. Fahina idin la yuhtajju bi aqwalis sahabati,
Maka di dalam hal ini kita tidak berhujjah dengan ucapan sahabat. Wa nabhatu an dalilin akhara yadhharu lana al-qawlu ar-rajihu fi hadhil mas'alati. Maka kita harus membahas dari dalil yang lain yang tampak bagi kita itu ucapan yang rajih di dalam masalah ini. Jadi masalah ini apa? Ini di dalam masalah ini saya sendiri memandang, kalau dilihat dari nas-nas segala macam itu, saya memandang penguatan ucapan Abu Bakar. Jadi kalau kakek itu menghalangi saudara. Sekarang gini, kalau orang meninggal, ini secara pendalilan ya, kalau orang meninggalkan saudara, ayahnya sudah tidak ada, tapi ada kakeknya. Ini kalau secara pendalilan dari Al-Quran, memang kakek itu menghijab saudara. Tapi orang itu merasa nggak senang sebenarnya ada ini. Kan saya lebih dekat sama ini, kakek kan jauh. Nanti kalau dia pindah ke kakek, harta itu berbaris hati itulah ke paman-paman gitu loh masalahnya. Tapi itu ada unsur hawa nafsu juga kan. Ada unsur hawa nafsu karena pengen menguasai kan. Tapi kalau diperhatikan dari nas, kakek itu bimanzilatil ab. Kakek itu bimanzilatil ab. Kakek itu kedudukannya sama dengan kedudukan ayah. Dan kalau ayah itu meninggal, dia itu punya anak kecil, ayahnya meninggal, kakeknya yang ngurus anaknya, bukan saudaranya. Bukan saudara si ayah, saudaranya si ayah mungkin masih kecil gitu loh, secara maslahat. Jadi kalau ya udah kita ini, kalau misalkan pengen begitu, misalkan dia ini ya harusnya dengan konsep wasiat. Dan tetap wasiat itu tidak bisa mengalahkan tidak bisa mengalahkan ahli waris. Ahli warisnya tetap kakeknya. Gitu kalau mau. Kecuali kakeknya kagak ada, baru begitu. Saya menganggap itu lebih kuat. Bentuk yang ketiga adalah min anwa'i qawli sahabi, dari ucapan para sahabat adalah idza qala sahabiyyu qawlan. Bila seorang sahabat itu berkata dengan satu ucapan, walam yujad lahu mukhalifun fis sahabati. Tadi kalau ada ucapan itu sahabat tadi khilaf, itu tidak menjadikan hujah. Tapi sekarang begini. Bila mana ada seorang sahabat berkata suatu ucapan, walam yujad lahu mukhalifun fis sahabati, dan tidak diketemukan ada yang menyelisihi dari sahabat. Walam yashtahir fi dzalika zamani, tapi tidak masyhur di zaman sahabat itu, ucapan sahabat itu tidak masyhur, adanya di zaman setelahnya. Nah, kalau masalah ini wahadhil mas'alatu min mawatinil khilafi, ini adalah permasalahan khilaf. Wassawabu, jadi khilafnya itu adalah mengapa ini bisa jadi hujah atau tidak. Wassawabu, menurut saya yang benarnya adalah anna qaulas sahabi yuhtajju bihi fi hadan naui, bahwa sesungguhnya yang benarnya, yang sahih, berarti yang lain lemah, nggak sahih, nggak benar itu. Yang benarnya adalah ucapan sahabat itu yuhtajju, dijadikan hujjah, bihi ini khobar failnya, dijadikan hujjah bihi dengan ucapan sahabat itu fi hadan naui, di dalam permasalahan ini. Jadi kalau sahabat berkata, nah terus tidak terkenal di zaman itu, tapi tidak ada yang menyelisih, maka itu jadi hujah tetap. Lianna Allah jalla wa ala qala, karena sesungguhnya Allah berfirman, wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada kami. Sahabat ini yang lebih afdal kembali, dia orang yang banyak bertobat, maka kita diperintah untuk mengikutinya. Ketika kita tahu ada sahabat berkata ini, tidak diketahui ada yang menyelisihinya, walaupun tidak terkenal, kita jadikan hujah. Karena lebih utama mengikuti sahabat daripada mengikuti pendapat pribadi, begitu. Daripada mengucapkan pikiran sendiri, mengikuti sahabat, aman. Was-sahabatu radhiyallahu anhum hum min adami man anaba ilaihi. Dan dibaca min adami min adama, dia adalah isim ini isim
Iya, afdol. Jadi bacanya min a'dhama, kita baca bukan a'dhami. Dan sahabat itu adalah min a'dhama man anaba ilahi, dari yang lebih utama, yang paling agungnya dari yang kembali kepada Allah. Wa li'anna qawla sahabiyyi dalilun ala wujudi hujjatin aw dalalatin fi hadhil mas'alati. Dan sesungguhnya ucapan sahabat itu adalah dalil terhadap adanya hujjah. Jadi kalau sahabat itu berkata berarti ada hujjah terhadap itu. Aw dalalatin fi dalil itu mau terserah mau dikemanakan ini atopnya. Ini kembalikannya. Ucapan sahabat itu dalilun, atau kita ala wujudil hujjah. Kalau jadikan atopnya ke wujud berarti dalilun ala wujudi dalalatin, boleh gitu. Tapi kalau mau atopnya ke atas boleh. Wali ana qaula sahabi, karena ucapan sahabat itu adalah dalilun ala wujudi hujjatin, adanya dalil yang menunjukkan adanya hujjah, au dalalatun fi hadhil masalati. Itu ke dalil itu ini, atau dia ada dalalah di dalam masalah ini. Terserah mau kemana kita mau melihatnya. Kalau misalkan dalalatin boleh, dalalatin berarti ucapan sahabat itulah dalil adanya dalalah di hadam masalah ini, boleh. Terserah, ini mau, yang penting kita bisa berargumen. Lianahum syahadut tanzila, karena sesungguhnya para sahabat itu menyaksikan diturunkannya Al-Quran. Warafu asbaban nuzuli, dan sahabat itu mengenal sebab-sebab nuzul. Wahum minal arabil ladina yarifuna ma'aniyal alfadi wa dalalatiha, dan sahabat itu mengenal makna-makna lafad, dan dia pada mereka itu orang Arab yang mengenal makna-makna lafad dan mengenal dalalah dari lafad itu. Jadi sahabat itu paham dia ini Al-Quran diturunkannya, apa sebabnya, apa maknanya, bagaimana dalalahnya. Nah, kalau begitu ketika sahabat berpendapat dengan begitu dan kita tidak ketahui ada yang menyelisihinya walaupun tidak terkenal, kita bisa jadikan hujah. Itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.